Oke, jadi sebentar. Jadi haki ya. Jadi haki perangkat lunak. Nah, ketergantungan kita terhadap informasi itu merambah ke bidang yang lain ya. Misalnya aplikasi-aplikasi sudah cukup banyak ya yang kita gunakan atau yang kita tahu, baik yang mobile maupun yang tidak mobile. Yang mobile bisa kamu lihat di Android, di Play Store. Kalau di iPhone bisa kamu lihat di iStore gitu ya, kalau nggak salah namanya. Nah, ada juga di aplikasi Harmony yang punya Huawei. Nanti juga ada namanya juga apa Huawei Apple Store atau apa gitu yang bisa download beberapa aplikasi. Yang mana aplikasi-aplikasi itu berguna untuk memudahkan pekerjaan kita atau memudahkan aktivitas kita. Baik itu memudahkan dalam artian membantu atau juga mencatat data-data kita gitu ya, untuk kinerja lah. Contoh misalnya aplikasi yang sering kita lihat berita ya, kalau saya mau kasih contoh Detik ya, detik.com yaitu salah satu platform aplikasi berita yang eh, bisa kita baca atau kita lihat berita-berita nasional, internasional atau lokal. Kemudian juga kalau aplikasi kesehatan kayak Fit ya, juga bisa, Senam juga ada, 30 hari untuk senam, untuk membimbing kita latihan olahraga. Aplikasi misalnya untuk membeli tiket pesawat ya juga banyak, Traveloka dan lain sebagainya, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, mereka itu pada umumnya adalah aplikasi yang free, yang sebagai alat bantu untuk kita gunakan. Tapi karena free, eh, ada iklan-iklannya gitu ya. Jadi kalau free itu nggak free 100% gitu maksudnya. Jadi free-nya itu ada iklan yang mendomplengi. Nah, sama kayak aplikasi Ramadan misalnya. Aplikasi Ramadan juga cukup banyak yang ada. Saya pakai Muslim Pro. Nah, Muslim Pro itu juga free, tapi ya ada iklan-iklannya juga pas kita klik, ya nampilin iklan, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi kalau mau pro nggak ada iklannya, ya kita harus bayar sejumlah uang tertentu. Aplikasi lain misalnya kayak Google ya, Google YouTube ya, YouTube Google, tonton video ya kalau nggak ada iklannya harus upgrade ya, yang nggak ada iklannya. Kalau ada iklannya ya terpaksa kita harus lihat juga iklannya, walaupun banyak juga yang kita skip. Nah, kalau iklan itu bisa kita skip gitu ya. Nah, itu yang disebut aplikasi free tapi sebenarnya nggak free. Nah ya. Nah, tapi ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk membantu kemudahan kita, dan itu kalau mau bayar. Misalnya kalau aplikasi penulisan bahasa Inggris ya, Grammarly. Nah, Grammarly itu ada free-nya, tapi kalau misalnya lebih bagus lagi bayar ya. Bahkan Drive aja kalau misalnya kita di Android itu kan dibatasi berapa giga gitu ya, berapa mega. Mau naikin ke 1 giga itu harus bayar per tahun, per bulan, seakumulasi setahun berapa. Jadi intinya sebenarnya tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi kalau ada yang ngomong nggak ada minum yang gratis, jadi semuanya bayar sebenarnya. Cuman apa istilahnya pakai strategi. Ada yang bayar langsung di depan, kita baru dapat aplikasinya. Ada yang free dulu, setelah kita enak, nikmat, kemudian membutuhkan, baru kita bayar untuk yang lebih banyak. Operasi desain kayak Canva juga bayar gitu ya. Canva bayar juga, walaupun bagusnya Canva itu banyak yang gratis ya, tapi kalau udah lebih detail, ukurannya lebih bagus, nah berarti bayar. Jadi semuanya seperti itu, tidak ada yang free. Nah, sekarang kita latar belakang dulu hak kekayaan intelektual ya. Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya intellectual property right. Contoh yang paling gampang lah, itu ya lagu misalnya. Nah, lagu itu kan diciptakan oleh musisi, kemudian dia nyanyikan, lalu dapat royalti. Jadi kalau kita nyanyikan atau kita tampilkan di platform apapun, mereka akan dapat royalti. Makanya kalau Beatles misalnya, Beatles kan ada beberapa anggota kelompoknya sudah meninggal ya. John Lennon, kemudian siapa lagi tuh meninggal, tapi kan ada yang masih hidup. Nah, banyak menyanyikan lagu-lagu Beatles gitu ya. Nah, lagu-lagu Beatles yang dinyanyikan itu yang oleh setiap musisi di dunia atau orang di dunia, kalau ditempatkan di tempat umum atau di platform,
itu ada dapat hak royaltinya berapa persen. Sehingga mereka musisi itu akan tetap kaya gitu dari penghasilan itu. Gitu ya. Yang jadi permasalahan adalah di Indonesia masalah hak ini jadi masalah. Kadang-kadang kita selalu memudahkan, oh sudahlah ini kan kita ini, jadi mereka nggak bisa karya lagi gitu. Ya kita ngelihatnya bahwa udah cukup banyak uangnya segala macam. Padahal sebenarnya penghasilannya hasilnya dari karya-karya mereka buat. Makanya pencipta-pencipta lagu di Indonesia itu ada yang ya gitu-gitu aja kehidupannya ya, tidak bisa berkembang, nggak kaya-kaya juga, bahkan kayaknya dari usaha lain bukan dari usaha lagu. Akhirnya dia nggak akan nyipta lagi. Ngapain saya buat lagu lagi kalau saya nggak dihargai? Jadi karya-karyanya mandek gitu. Nah itu jadi prihatin ya dari kita terhadap pemahaman haki. Kita selalu mudah mendownload sebuah lagu, apa istilahnya tanpa memperhatikan royalti yang mereka miliki. Posisinya karena kita penikmat jadi seperti itu. Tapi kalau kamu jadi posisi sebaliknya, kamu yang buat, ya kamu akan menderita juga gitu ya kondisi di Indonesia ini. Padahal kalau di luar negeri hal seperti itu tidak terjadi. Bahkan ada yang saya pernah tahu gitu ya, ada seorang penyanyi menyanyikan lagu orang lain, itu si klubnya atau tempat dia nyanyi itu dia harus bayar royaltinya. Jadi ada bundle royalti yang harus dibayar gitu. Jadi lagunya ada berapa dibayar. Nggak banyak sebenarnya yang harus dibayar, cuman kita malas aja ya untuk bayar gitu. Kalau misalnya 10.000 per lagu dinyanyiin, ya ada atau 5.000 bahkan ya dinyanyikan ya nggak masalah gitu. Tapi kan 5.000 dikali berapa kali nyanyi kan? Ya kalau lagunya banyak yang nonton atau banyak yang nyanyiin, ya sebanyak itu dia akan dapat uangnya. Ya cukup lumayan juga kalau itu dipakai di Indonesia. Nah, kekayaan intelektual ini merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Jadi semuanya adalah masalah kekayaan intelektual. Jadi kalau kamu nanti membuat sebuah teknologi, ya saya nggak ngerti ya, siapa tahu kamu menepani sebuah teknologi, lalu kamu membuat, itu harus didaftarkan hakinya. Nah, hakinya itu nanti akan bisa berguna buat kelangsungan hidup kamu, ya kalau ada yang menggunakan. Gitu ya. Nah, hak itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, hak dasar atau asasi yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, hak hidup, kita punya hak hidup. Nah, itu nggak bisa diganggu-gugat. Kamu punya berhak. Hak mengeluarkan pendapat, kita bersuara boleh. Itu di undang-undang. Hak memiliki agama. Saya pengennya agamanya Islam. Saya pengen agamanya Kristen. Itu hak pribadi. Nggak bisa diganggu-gugat. Jadi karena yang akan menjalani kita sendiri, gitu. Jadi bukan orang lain. Tentu dengan menggunakan hak harus dipikirkan juga, ya baik buruknya dan sebagainya, gitu ya. Jadi jangan hanya memikirkan hak saja, tapi melukai orang banyak, tapi juga memperhatikan dampaknya. Nah itu disebut kebijakan kita, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hak amanat atau peraturan, yaitu hak untuk diberikan oleh masyarakat melalui peraturan dan perundangan. Ya, ini yang buat ada pemerintah pada umumnya atau aturan masyarakat. Ya, jadi pemerintah membuat sebuah undang-undang atau peraturan yang memenuhi hak-hak kita. Ya. Misalnya kalau masalah masyarakat upah minimum gaji, ya wilayah Palembang itu gaji upah minimum 3, sekian juta. Ya semuanya dipenuhi, gitu ya, oleh harus dipenuhi, itu haknya ditetapkan oleh pemerintah, lalu perusahaan memenuhi hak itu salah satu contoh. Nah sekarang saya pengennya lihatnya ke aneka ragamnya, ke haki. Jadi pertama hak cipta. Nah hak cipta itu tentang hak cipta, ada pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang tertentu. Ini hak cipta. Kemudian paten. Nah, paten adalah merek biasanya ya atau produk yang dibuat oleh inventor atau penemu, kemudian diberikan hak patennya. Sehingga kalau ada yang menggunakan patennya ini, maka akan diberikan royalti. Gitu ya. Merek dagang. Nah, merek dagang juga banyak pernah tahu dengar kasus ayam gepreknya Robin Bensu ya. Nah, itu juga jadi masalah karena merek dagang, ya. Jadi ada merek dagang karena sudah bagus berkembang. Tadinya kan mereka kerjasama tuh,
Nah, rupanya si salah satu dan mereka buat lagi yang baru. Nah, ini berebutan merek dagang. Karena berkembang usahanya gitu ya. Nah, jadi sebelum kamu usaha partner sama teman-teman, itu merek dagangnya harus disepakati dulu. Ini punya siapa, punya barang bareng atau apa. Yang paling gampang Peter Pan misalnya. Peter Pan itu kan grup musik. Nah, itu merek dagangnya bukan punya Ariel gitu ya. Dia punya temennya yang coba pas waktu Ariel memisahkan diri keluar, ya namanya nggak Peter Pan lagi gitu ya, harus diganti karena sesuai dengan aturan mainnya. Akhirnya dia rubah menjadi apa sih? Noah ya. Nah, jadi dia buat sendiri merek dagang. Peter Pan-nya dihilangin gitu. Ini salah satu peraturan dari merek dagang. Jadi termasuk royalti, buat stiker, buat apa tuh macam-macam lah terhadap merek dagang itu. Kita sering juga melanggar ya, misal kita beli sepatu Nike KW atau Adidas KW, ya itu juga sudah melegalkan merek dagang yang sudah patennya sudah dimiliki oleh perusahaan itu, kalau kita beli ilegal ya sama aja, sudah melanggar juga gitu. Padahal harganya lebih murah, benar tapi kan KW gitu, bukan yang asli yang baru. Jadi kalau mau si merek dagang ini rubah bukan merek sendiri, gitu ya. Salah satu contohnya. Kemudian rahasia dagang, lalu ada service mark ya, atau ini frase, logo, simbol, warna, suara, bau. Nah itu kalau kamu menemukan sesuatu yang baru, kamu bisa menjadikan sebuah haki ya dengan nama service mark. Desain industri juga bisa, desain tata letak sirkuit terpadu juga bisa, indikasi grafis, indikasi geografis juga bisa. Ya ini banyak, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti saya share di YouTube-nya. Berikutnya adalah haki perangkat lunak. Nah, ini haki perangkat lunak ini mematenkan perangkat lunak. Jadi kalau ada orang, kamu buat sesuatu nih ya, perangkat lunak, namanya apa, A gitu ya, mau patenkan. Karena siapa tahu kalau dia berkembang, nanti orang mengklaim ini punya saya gitu, orang lain ngomong dia buat sama, serupa gitu, ya kamu bisa tuntut. Enggak dong, ini punya saya gitu. Ya, jadi hati-hati untuk masalah apa penggunaan sesuatu yang kamu anggap punya kamu padahal bukan punya kamu gitu. Nanti jadinya masalah gitu ya. Nanti sekarang sih kamu pikir nggak apa, saya nggak akan buat apa-apa. Tapi kan nggak tahu nanti kamu lulus kuliah, kamu punya pikiran kita harus membuat sesuatu. Something kamu hubungin teman, kamu buat sesuatu. Nah, buat sesuatu itu segera daftarkan hakinya. Kalau memang itu siapa tahu nanti kalau kamu launching itu nanti ada orang yang mengklaim, kan banyak yang kayak gitu ya. YouTube aja bisa dibajak, apalagi cuman haki kayak gini. Jadi bisa urusannya bisa lebih panjang gitu daripada sekedar kamu nggak buat hakinya sejak awal. Jadi inventor atau pembuat sebuah aplikasi kalau udah buat hakinya. Caranya gimana ya? Caranya nanti saya nggak ngajarin di sini, tapi sebenarnya karena untuk pendaftaran merek dagang sebagainya mudah dengan pendaftaran online saja dengan bayar uang berapa, nggak terlalu besar, tapi dapat nanti hak mereknya, nanti dibuat sertifikatnya dan itu jadi panduan kita. Perangkat komersial, perangkat lunak semi bebas, public domain. Nah, public domain juga sama, kayak misalnya ya nama YouTube, nggak boleh lagi ada orang menggunakan kata YouTube ya, karena YouTube sudah dimiliki oleh Google. Kemudian detik.com nggak boleh lagi dipakai oleh yang lain karena detik.com punya detik gitu ya, perusahaannya apa saya lupa namanya. Kemudian apapun nama-nama yang dibuat oleh sebuah domain publik namanya itu nggak boleh lagi kita ambil. Nah ini ada freeware, ini sebenarnya kayak saya sebutkan paket yang izinkan untuk didistribusi bebas, tapi untuk modifikasi dia harus bayar juga, ya freeware. Ada shareware, bisa dibebaskan untuk di-share, mengizinkan orang mendistribusikan, tapi mereka menggunakan diminta untuk membayar biaya lisensi. Yang seperti tadi sebutkan di awal tadi ya, kita boleh menggunakan ini, tapi saat-saat tertentu harus bayar. Ya, itu mau jualan ya. Jadi rata-rata aplikasi sekarang tidak ada yang gratis ya sebenarnya. Kalau kita pakai, kita gunakan, setelah kita gunakan, nanti kita mau up, ya bayar. Kayak gitu, semua aturan bisnis yang dijalankan. Nah, di sini juga dibahas tentang perangkat lunak bebas ya. Perangkat bebas itu apa? Lalu ada non copyleft, ada copyleft. Jadi perangkat lunak copyleft merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan distribusinya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan tambahan
Jika modifikasikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut, jadi ini kalau itu dimodifikasi akan dikenai bayaran, ya. Itu yang copyleft. Kalau yang non copyleft itu mengizinkan orang untuk mendistribusikan dan memodifikasi. Ini yang digunakan oleh Linux, ya. Ini yang digunakan oleh Linux yang non copyleft, gitu ya. Nah, yang copyleft seperti ini. Jadi ada yang copyleft, ada yang non copyleft. Nah, ini ada juga perangkat lunak terbuka. Jadi perangkat lunak open source. Nah, ini juga salah satu Linux juga. Kalau Linux ada yang copyleft, non copyleft, ada yang juga terbuka banget. Jadi saya ngasih kodenya. Nah, kamu tinggal oprek-aprik di kode itu boleh gitu. Jadi ada juga seperti itu. Jadi kadang-kadang orang ini dermawan gitu ya. Dia programmer, dia buat something gitu ya. Kayaknya sih untuk orang saya aja kaya, saya orang lain ini kasih aja, silakan mau diapain, mau dijual lagi, mau dimodifikasi lagi bisa. Nah, ini ada juga orang seperti ini. Sebenarnya saya dapat makalahnya itu ya, bukan makalah ya, semacam saya pernah ikut pelatihan lalu di situ ditulisin orang ini siapa nih, orang ini orang ahli, saya lupa namanya, ahli matematika dari Rusia, menemukan suatu rumus, tapi dia nggak mau namanya masuk ke rumus itu. Jadi kalau misalnya ada hukum Newton, itu kan namanya Newton, ya, penemunya Newton ya. Lalu Archimedes, itu penemunya Archimedes. Ini ada, dia menemukan sebuah rumus, tapi dia nggak mau namanya di situ. Jadi orang banyak yang klaim-klaim, dia ketawa-ketawa aja, nggak apa-apa. Apa dia orang kaya? Enggak. Dia orang biasa gitu ya. Nggak kaya-kaya bener, orang sederhana gitu ya. Tapi dia mau nge-share aja, nggak apa-apa, silakan sih, lo mau pakai, mau enggak, saya bebas. Jadi ini orang-orang yang boleh dikatakan dermawan dari segi keilmuan. Dia nggak bisa ngasih uang, tapi dia ngasih skill atau pikiran dia. Silakan mau dipakai atau enggak. Nah, ternyata ada orang kayak gini gitu. Yang bisa seperti itu. Nah, ini ada salah satunya ada ilmuwan ini. Bahkan mau diganjar hadiah Nobel pun dia nggak mau. Ya, saya juga dapat kabar atau cerita ini agak kaget juga gitu. Ada ternyata manusia seperti ini gitu. Mau diganjar hadiah Nobel itu bukan masalah hadiah Nobelnya, tapi duitnya di belakangnya berapa miliar gitu. Dia kalau orang kaya dia ngomong nggak mau sih aneh gitu. Apa biasa, tapi kan dia orang biasa-biasa aja dikasih duit sebanyak itu nggak mau, itu aneh gitu. Ada orang itu gitu ya. Saya lupa namanya, nanti kesempatan berikutnya coba saya cari. Kemarin dapat materinya, nanti saya share. Jadi artinya sih kita sih diajarin supaya ya jangan sombong-sombong juga ya, lu tuh nggak bisa apa-apa juga gitu. Ternyata ada orang yang lebih pinter, kondisi ekonomi biasa aja, tapi dia dermawan. Ada yang kayak gitu. Dan itu banyak kayaknya, cuma kita nggak tahu aja. Nah, ini untuk komersialisasi perangkat lunak ya. Nah, ini juga ada banyak sebuah lembaga untuk bisa memproses perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini kan saking banyaknya, bagaimana masarinnya gitu ya. Nah, ada semacam tim marketing untuk bisa membantu ya. Udah ada orang-orang tertentu, tapi memarketingisasi sendiri juga bisa. Jangan kecil hati ya. Facebook aja dulu dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa sederhana, tapi sekarang Facebook malah berkembang jadi perusahaan terbesar juga di dunia. Artinya ide-ide dasar itu bisa diwujudkan dari waktu kampus ya, waktu di kampus atau kuliah, yang nanti dikembangkan setelah kuliah, kemudian berdasarkan penghasilan. Ya. Nah, ini ancaman dan tantangan, perangkat keras rahasia, gitu ya. Pustaka nggak bebas, jadi kita nggak bisa bebas ngerik pustaka lagi. Misalnya kita mengambil tulisan harus bayar juga, paten ya. Nah, paten perangkat lunak, kemudian dokumentasi bebas. Jadi inilah tantangan-tantangan yang akan muncul di depan, apa yang terjadi. Ya contohnya misalnya kita mengambil tulisan orang nih. Saya buat tulisan, Yopi Sajaki meneliti tentang apa gitu. Kemudian orang mengambilnya. Pada saat ngambil dia bayar. Waduh, bayar males gitu ya. Jadi sisi lain kerugiannya adalah mendapatkan suatu tulisan dari saya itu bayar. Tapi sisi lain tulisan saya juga jadinya nggak akan dilihat orang juga gitu, nggak akan bermanfaat. Itu jadi masalah, gitu ya. Jadi masalah. Makanya banyak yang sekarang orang-orang buat tulisan ya nggak apa-apa, silakan download aja gitu, nggak usah bayar ke saya, kayak gitu-gitulah. Ya. Oke, itu mungkin yang ada pembahasan tentang haki ya, hak kekayaan intelektual. Tentu ini hanya dasar-dasar saja.
Kalau kalian pengen tahu lagi lebih detail, bisa kamu browsing, dapat tulisannya, bahkan ada buku khusus tentang haki, bisa dibaca. Tapi yang mau saya kasih tahu sama kalian adalah setiap mahasiswa atau setiap manusia memiliki potensi untuk membuat sesuatu. Nah, membuat sesuatu itu sebelum kamu launching ke masyarakat, tolong perhatikan hak kekayaan intelektualnya. Itu aja. Apapun itu ya, termasuk buat kue, buat nama apa gitu, brand apa. Nah, tolong perhatikan haknya. Jadi supaya kalau nanti orang ngambil, mereka nggak bisa gitu ya. Kamu kan udah capek nih buatnya, kalau diambil orang kan sakit ya. Apa istilahnya, tidak menghargai karya kita sendiri. Daripada mencak-mencak di ujung, dari awal kamu udah daftarkan hak kekayaan intelektual. Baik, ada pertanyaan? Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Tentang haki, ada? Ada yang mau tanyakan? Seperti biasa, tidak ada. Puasa kali ya. Jadi karena puasa, jadi nggak banyak nanya nih. Rizky Tandian, ada yang tanya? Tidak, Pak. Baik. Jadi cukup jelas ya.